Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbincang dengan teman-teman ini. Ya, sedikit banyak memberikan sedikit pandangan saya. Dan apa yang saya ingin bicarakan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan yang namanya psikiater kaki lima. Nah, menarik ya teman-teman ya. Apa itu psikiater kaki lima? Nah, saya mendengar kata psikiater kaki lima ini pertama kali dari guru saya, almarhum Dr. Lukas Mangindaan, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Jadi beliau adalah guru saya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau mengajar saya waktu saya masih sekolah di kedokteran, dan beliau juga mengajar saya pada saat saya mengambil pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di FKUI RSCM. Dan di awal-awal tahun, ya dari awal tahun pertama dan kedua itu intensitas kami bertemu ya dengan beliau dari peserta pendidikan spesialis ini dengan beliau itu sangat intens ya, hampir setiap hari. Apa yang dibahas adalah tentang diagnosis klinis. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana seorang dokter jiwa bisa mendiagnosis seorang mengalami gangguan kejiwaan? Ya, kok bisa gitu sekali ketemu saja bisa mendapatkan diagnosisnya? Nah, tentunya ini disebabkan karena kita dokter jiwa itu belajar dengan baik ya dan benar tentunya selama 4 tahun, berlatih setiap hari bagaimana mencari diagnosis yang tepat ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus gangguan kejiwaan. Nah, balik ke pernyataan psikiater kaki lima ini, saya ingat sekali bahwa Dr. Lukas Mangindaan ini, guru saya ini, paling nggak suka kalau kita itu asal dalam mendiagnosis masalah-masalah kejiwaan. Jadi itu saat kami baru di tingkat 1, ya wajar banget lah. Kami belum tahu apa-apa ya tentang masalah kejiwaan. Yang kami tahu misalnya ya ada orang yang ngaco ngomongnya, perilakunya kacau, mungkin dia mengalami gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Dan waktu itu stigma gila itu masih sangat dominan ya, tahun 2004. Masih sangat awal sekali pengenalan kita terhadap masalah-masalah kejiwaan, walaupun sudah tahun 2000-an. Dan saya ingat banget waktu itu beliau suka bilang, jangan sampai sembarangan memberikan diagnosis. Dan juga jangan sampai ngaco ngomongnya. Ya, ini bukan psikiater kaki lima. Maksud dia mengatakan psikiater kaki lima adalah ketika kita itu dianggap dokter, tapi menggelar seperti dagangan di kaki lima dan memberikan penawaran-penawaran kepada pasien dan main cepat aja memberikan asumsi atau memberikan pendapat. Ya, hanya berdasarkan sekilas info saja ataupun hanya sekedar berdasarkan wawancara yang tidak terlalu benar gitu istilah beliau. Nah, untuk itulah saya sangat-sangat bersyukur ya kepada beliau almarhum Dr. Lukas Mangindaan, karena beliau mengajarkan tentang bagaimana mendiagnosis dengan baik. Mengapa saya jadi ingat beliau dengan kata-kata psikiater kaki limanya? Karena saya membaca buku ya yang terbaru yang saya baru beli ini ya, berjudul Noise ya, dikarang oleh Daniel Kahneman. Ini salah satu orang yang mendapatkan hadiah Pulitzer kalau tidak salah ya, dan membahas buku dan membuat buku Think Fast and Grow ya, itu yang paling terkenal bukunya ya.
Dan di dalam buku ini terkait dengan noise, ya beliau mengatakan, bayangkan di kota Anda ada 2 dokter yang sama memberi diagnosis yang berbeda bagi pasien yang identik. Ya. Jadi bagaimana ada pasien yang kira-kira dengan keluhan dan kondisi yang sama, itu bisa diagnosisnya bisa beda. Ya. Ini dikatakan mungkin ada berbagai macam noise ataupun sesuatu hal yang bisa mempengaruhi diagnosis tersebut. Apalagi kondisi yang berkaitan dengan masalah-masalah kejiwaan yang sangat berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Itulah kalau teman-teman mau balik lihat 10 tahun yang lalu atau sekitar 9 tahun yang lalu, ketika saya mulai aktif bermain di YouTube untuk edukasi, saya menekankan sekali tentang diagnosis. Ya, diagnosis itu sangat penting. Dan kalau ditanya mengapa kok bisa memberikan diagnosis dan arahan untuk kasus-kasus tertentu yang spesifik, karena memang kita mempelajarinya secara detail. Seorang dokter jiwa dalam pelatihannya, dalam pendidikannya itu diberikan berbagai macam kasus, ya, dilatih untuk menemukan kasus-kasus yang sangat spesifik, tapi juga jangan lupa mendiagnosis untuk kasus-kasus yang umum. Jadi benar-benar dibekali suatu tools, ya, cara wawancara untuk menjadikan diagnosis yang tepat. Karena diagnosis yang tepat itu adalah awal dari proses perbaikan yang baik. Di era sekarang, teman-teman, mungkin seolah-olah kita bisa, ya, mendiagnosis diri sendiri. Kita buka Google, kita cari ciri-ciri depresi, ciri-ciri pasien cemas, ciri-ciri orang mengalami gejala hipokondriasis, somatisasi. Tapi kita belum tentu, ya, mendapatkan jawaban yang benar-benar bisa dipercaya dan membuat kita yakin itulah diagnosis yang ada di dalam diri kita. Karena memang bukan kompetensinya seorang yang bukan dokter jiwa mendiagnosis terhadap kondisi gangguan jiwa. Walaupun saya ini seorang dokter jiwa sekalipun, tanpa bertemu dengan pasien, saya nggak bisa diagnosis. Itulah mengapa, ya, kalau ditanya sama wartawan, ya biasanya kan teman-teman wartawan ini suka bertanya nih, "Dok, ada kisah nih seorang yang melukai sampai mau melakukan upaya sepertinya pembunuhan. Ini kenapa ya, Dok ya? Apa nih kira-kira diagnosisnya?" Gitu ya. Kadang-kadang itu pertanyaan yang sering diucapkan tuh sama teman-teman wartawan. Saya menjawab tegas, saya nggak tahu ya apa yang dipikirkan oleh orang tersebut. Kenapa? Karena saya tidak melakukan wawancara, saya tidak bertanya tentang apa yang dipikirkan orang tersebut. Kemudian apa yang menjadi dasarnya, kemudian bagaimana proses pikirannya, apakah ini sudah ada sejak kapan, itu semuanya nggak pernah dijelaskan. Yang taunya cuma sebentar dari hasil wawancara wartawan dengan tetangga, dapat informasi dari siapa gitu ya, dari petugas keamanan atau misalnya penegak hukum gitu. Jadi ini cuma sempalan-sempalan doang. Tidak melakukan diagnosis langsung. Dan kalaupun kita melakukan diagnosis kepada pasien, tentunya kita nggak bisa menyebarkannya ke masyarakat, ya, karena ini sudah merupakan rahasia medis, kecuali atas perintah pengadilan. Ya, ini jadi penting ya buat teman-teman juga memahami. Sehingga kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa saya ini kayaknya sakitnya ini, Dok, saya ini kayaknya begini, Dok. Saya tahu dari mana? Tahu dari internet, tahu dari Google gitu ya, cari-cari sendiri. Ini tentunya tidak tepat ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun seorang pasien yang memang mengalami gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku yang bisa kita anggap sebagai mengalami masalah gangguan kejiwaan, itu harus mendapatkan diagnosis confirm dulu atau diagnosis yang pasti dulu dari hasil wawancara diagnostik atau wawancara psikiatrik yang dilakukan oleh dokter jiwa kepada pasiennya.
pertanyaan yang selanjutnya yang sering ditanyakan adalah, kok bisa dok satu kali ketemu kemudian bisa ada diagnosis gitu ya? Apa benar? Yakin dokter nggak salah sepertinya? Jangan-jangan nanti pasiennya ngebohong gimana? Ingat ya teman-teman semua bahwa dokter jiwa itu tidak bisa mendeteksi kebohongan. Ya, ini dia bukan alat pendeteksi kebohongan, wawancara psikiatrik itu. Tapi bagaimana kita tahu bahwa ada seseorang yang mungkin melakukan kebohongan? Pada saat wawancara, dia tidak konsisten biasanya. Ketahuan sekali gejalanya itu di karang-karang gitu. Kok dok tahu dok kalau di karang-karang begitu? Ya kan kita mempelajari. Ada tekniknya dalam wawancara itu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa keadaan ini tidak konsisten. Ataupun mungkin ada upaya membohong ya. Dari gesturnya dia, dari cara dia melakukan perkataan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, tapi kan bisa aja dok dia memang udah jago berbohong ya, sangat manipulatif seperti itu. Ingat ya teman-teman ya, sikap manipulatif itu pun merupakan suatu tanda dan gejala gangguan kejiwaan. Jadi nggak heran kalau kita bilang tuh apapun pokoknya yang dipikirkan dan dirasakan dan dilakukan oleh si pasien merupakan suatu cara buat kita untuk malah mendiagnosis pasien ini. Kalau ada orang yang bermanis-manis sekali ngomong sama dokternya, ya ingin menampak baik, selalu kepingin pasien itu menampakkan dirinya yang terbaik, ya diungkapkan hal-halnya, dipuji-puji dokternya segala macam gitu ya. Dokternya tidak akan terlena kalau dokter jiwa. Ya dia akan melihat bahwa oh, mengapa nih ada orang yang melakukan hal seperti ini? Dia sepertinya seolah-olah ingin membahagiakan dokternya, dalam tanda kutip, memberikan kesan yang baik selalu ya, kalau ditanya apapun pokoknya hasilnya baik. Padahal kenyataannya pada saat ditanya hal yang lainnya dia tidak begitu, ini tidak konsisten nih gitu misalnya. Jadi teknik wawancara psikiatrik ini memang suatu teknik yang diajarkan kepada peserta didik ya, salah satunya oleh Dr. Lukas Mangindaan itu untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Jadi nggak sembarangan gitu. Wah, udah googling aja lah. Kalau misalnya semudah itu mewawancarai psikiatrik untuk mendapatkan diagnosis, nggak perlu ada profesi dokter jiwa. Ya, teman-teman silahkan aja bisa self diagnosis sendiri, self terapi sendiri, begitu ya. Begitu juga saat pemilihan terapi ya. Tidak semua orang itu, misalnya kalau ada yang tanya, misalnya di YouTube channel saya, dok kalau misalnya penyakit ini mungkin obatnya ini kali dok ya. Kayaknya kata teman saya tuh depresi itu dikasih obat antidepresan. Apakah sama semuanya? Tidak. Ada yang dikasih golongan SSRI, ada yang dikasih golongan SNRI, ada yang dikasih golongan trisiklik, ada yang dikasih golongan benzodiazepin, misalnya anti cemas juga selain antidepresan. Ya, ada yang dikasih golongan atipikal misalnya. Jadi nggak sama ya teman-teman. Bagaimana kita mengelola kecemasan kita sendiri, bagaimana kita mengelola depresi kita sendiri. Jadi nggak sembarangan tuh ketika diberikan obat oleh dokter jiwanya. Untuk itu ya, kalau kita lihat beberapa konteks gangguan kejiwaan itu tidak langsung bisa didiagnosis pada pertemuan pertama, pada beberapa kasus, pada beberapa kasus. Tapi kalau kita namanya dokter, kita diajarkan ya bahwa ketika si pasien selesai dari kita, setidaknya dia sudah tahu diagnosis kerjanya. Apa itu diagnosis kerja? Diagnosis kerja adalah diagnosis yang bisa mengarahkan kita ke suatu kondisi terapi yang tepat untuk kasus pasien ini di dalam konteks pertemuan pertama itu. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya datang ke dokter, kemudian bicara dengan beliau dan mendapatkan pengobatan, maka sebenarnya teman-teman itu sudah didiagnosis dan diterapi. Ya, dan ini sangat penting juga untuk perkembangannya. Nanti dilihat nih. Makanya kalau di saya biasanya kita lihat nih per 2 minggu atau 20 hari, kemudian setelah itu dilakukan cara bagaimana melihat kondisinya menjadi jauh lebih stabil misalnya ke depannya. Apa yang mesti dilakukan, kalau stabil boleh ulang resep atau melakukan pergantian resep. Jadi banyak banget hal-hal yang sangat penting yang bisa dilakukan.
Jadi kalau misalnya teman-teman mendengar apa yang saya berikan di dalam beberapa kali saya memberikan video-video terkait dengan diagnosis, terkait dengan kondisi ini, tentunya teman-teman boleh saja merasa, oh saya kayaknya sakit cemas, gangguan cemas nih. Saya menjadi ngerti nih sekarang ini bahwa ternyata saya ini mengalami depresi. Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah segera mengkonfirmasi ya dengan ahlinya, yaitu dokter jiwa. Agar apa? Agar mendapatkan guidance atau pegangan ya untuk terapi yang benar. Belum tentu selalu harus diterapi. Kadang-kadang mungkin kalau ceritanya itu terjadi, dan saya juga pernah tuh beberapa kali menemukan kasus, oh ini kalau gini sih nggak perlu diterapi langsung dengan obat antidepresan, cukup dengan anti cemas dulu, kita lihat 2 minggu, kalau ada perbaikan, stop obatnya, setelah itu selesai, dan kita nggak perlu antidepresan. Tapi kalau misalnya kayak gini, mungkin harus pakai antidepresan. Maka daripada itu, pesan saya kadang-kadang kepada teman-teman dalam beberapa video adalah, semakin cepat teman-teman mendapatkan diagnosis, maka akan semakin baik. Ya, karena pengobatan di awal akan jauh lebih cepat, biasanya hasilnya akan lebih baik kalau kita mengobatinya di awal daripada kita tunda-tunda. Ya, gangguan kejiwaan ini memang kadang-kadang nggak seperti penyakit infeksi, ya, tetapi membuat kita menjadi problem seperti ini. Ini yang perlu untuk teman-teman perhatikan. Oke, siap. Mudah-mudahan teman-teman berbahagia dan mendapatkan masukan ya, input dari apa yang saya tadi bicarakan. Saya yang sekedar intermezzo dari berbagai macam video-video terkait dengan diagnosis. Saya saat ini berbicara tentang bagaimana sih proses diagnosis itu sendiri. Ya, jangan sampai jadi psikiater kaki lima seperti guru saya bilang tadi. Semoga apa yang saya sampaikan pada keadaan saat ini dalam kondisi yang menggembirakan buat kita semua. Saat teman-teman mendengarkan ini, semoga teman-teman semakin dalam keadaan sehat, semakin baik, dan tetap semangat menjalankan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.